Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar di tengah pandemi ini. Sebelum menyaksikan video pembelajaran ini, ayo kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang didapat terserap dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi hari ini kita akan belajar ini. Dan pembahasannya adalah ini. Jadi, simak baik-baik dan jangan lupa dicatat, oke? Sini ada Google Earth. Tujuannya untuk melihat penampakan bumi dalam 3 dimensi ya. Coba kita ketik Indonesia agar kita mengetahui. Lalu klik telusuri, maka kita akan menuju negara Indonesia. Nah, di sini terlihat ya bahwa Indonesia ini memiliki 5 pulau besar. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lalu coba kita telusuri Pulau Sumatera. Klik telusuri, kita akan menuju Pulau Sumatera. Nah, di sini terlihat ya, ada negara NAD, provinsi NAD, lalu ada perbatasan dengan negara lain, Malaysia, Singapura, ini ada provinsi Lampung, dan memiliki bukit barisan ya, dari NAD sampai Lampung. Lalu coba kita pergi ke Pulau Maluku, Indonesia, lalu klik telusuri. Nah, di sini terlihat Maluku wilayahnya lebih kecil ya dibanding Pulau Sumatera. Terlihat juga banyak pulau-pulau di sekitarnya. Nah, tadi kan ada Pulau Sumatera dan Pulau Maluku. Terlihat ya perbedaannya dari secara fisiknya, dari secara geografisnya. Dari secara sosialnya pun pasti ada yang berbeda gitu, pasti berbeda dari segi ekonomi, mata pencariannya, pendidikannya, kesehatannya gitu. Nah, jadi kita di sini masih bab 1 pengetahuan dasar geografi, subjudulnya itu konsep geografi dan contohnya. Jadi kenapa Ibu menampilkan sebuah ilustrasi atau sebuah lokasi dari Google Earth Pulau Sumatera dan Pulau Maluku, supaya kalian mengetahui perbedaan fisiknya gitu, karena perbedaan fisiknya, terus perbedaan fenomena alamnya itu
akan kita bahas menggunakan konsep geografi. Jadi silakan disimak dan dicatat. Nah, jadi konsep geografi itu ada 10. Supaya mempermudah, supaya lebih ingat, jadi kita membuat singkatan. Singkatannya adalah jaket Mr. Paul di Loakin. Nah, J-nya adalah jarak, cat-nya adalah keterjangkauan, MR-nya morfologi, Pol-nya adalah pola, D-nya diferensiasi area, lokasi, A aglomerasi, K keterkaitan keruangan, I interrelasi interdependensi, N nilai kegunaan. Jadi kita akan bahas satu persatu ya, apa itu jarak, keterjangkauan, dan seterusnya. Yang pertama ada konsep jarak. Nah, di sini Ibu ada sebuah gambar atau sebuah garis yang kanan kirinya mempunyai wilayah A dan wilayah B. Coba kalian menerka-nerka apa itu jarak. Sudah menerka-nerka? Nah, jadi jarak adalah jarak tempuh atau panjang lintasan. Panjang lintasan misalkan dari wilayah A menuju wilayah B. Panjang lintasannya adalah 10 cm. Nah, itu disebut dengan jarak ya. Atau kita bisa membuka Google Maps. Nah, misalkan kita ingin menuju ke suatu destinasi atau suatu wilayah, misalkan wilayah Bandung ya, kita ketik Bandung, kota Bandung, Jawa Barat. Kita akan diarahkan ke wilayah Bandung. Ada kebun binatang Bandung, gedung sate, dan sebagainya. Klik rute, lalu pilih titik awal kita. Kita misalkan, atau Ibu misalkan di Bekasi, kota Bekasi, Jawa Barat, pilih. Nah, di sini akan terlihat ya, ada tampilan-tampilan garis biru dari kota Bekasi menuju Bandung, kota Bandung. Nah, ini yang garis biru ini disebut dengan panjang lintasan antara kota Bekasi sampai kota Bandung. 133 km atau 2 jam 5 menit. Lalu ada juga jalurnya nih melalui jalan tol Jakarta Cikampek dan jalan tol Cipularang. 2 jam 5 menit 133 km. Lalu ada opsi kedua juga melalui jalan tol Jakarta Cikampek Layang dan jalan tol Cipularang. Itu dia 2 jam 4 menit gitu. Tapi jaraknya 137 km. Nah, ini kan menggunakan mobil pribadi ya. Coba kita menggunakan transportasi umum atau kereta. Nah, kalau menggunakan kereta itu waktunya 2 jam 51 menit dengan kereta api Argo Parahyangan gitu. Biayanya 105.000. Itu ya menggunakan Maps. Jadi kita bisa mengetahui. Nah, yang kedua adalah konsep keterjangkauan. Apa ya konsep keterjangkauan? Jadi, konsep keterjangkauan adalah berkaitan dengan kondisi medan di suatu wilayah yang dipengaruhi oleh jarak, transportasi,
misalkan angkutan umum, lalu komunikasi, misalkan internet, HP gitu ya. Jadi kita garis bawahi kondisi medan yang dipengaruhi oleh jarak, transportasi, dan komunikasi. Jadi, suatu wilayah akan terjangkau jika jaraknya mudah ditempuh. Lalu transportasinya ada, komunikasinya sinyalnya juga baik, berarti dia terjangkau. Kalau jaraknya sulit, ekstrim, terus tidak ada transportasi, komunikasinya juga sulit, nggak ada sinyal, itu dia keterjangkauannya sulit ya. Biasanya di wilayah terpencil, terus terisolir gitu. Jadi dia keterjangkauannya sangat sulit. Nah, di sini contohnya adalah ini. Ada siswa yang menyeberangi jembatan gantung yang sudah rusak. Dia akses keterjangkauan menuju sekolah itu lumayan sulit. Dilihat dari apa? Jaraknya dia dibatasi oleh sungai, lalu transportasinya nggak ada ini karena dia dibatasi dengan sungai, jadi transportasi umum mungkin tidak ada, jadi hanya menggunakan jembatan saja gitu ya. Nah, lalu ini juga ada keterjangkauan dalam evakuasi bencana. Nah, ini Ibu ada tayangan dari Korea itu tentang longsor di sebuah jembatan. Jadi ada salah satu orang yang terjebak di jembatan yang lumayan panjang. Jadi sulit untuk evakuasinya gitu. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sempat akan dihentikan proses evakuasinya karena medannya sangat sulit gitu. 상대가 그딴 짓 말았습니다. 그럼 얼마 걸린다는 얘기예요? 솔직히 얘기해주세요. 더 구하실 수 있는 거예요? 우리 사람 구하는 데는 남이 최고 베테랑입니다. Nah, jadi konsep keterjangkauan itu contohnya bisa evakuasi bencana, terus juga bisa suatu wilayah terjangkau atau tidak. Nah, yang ketiga, kita masuk ke konsep morfologi. Perwujudan bentuk daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah seperti erosi, pengendapan, atau sedimentasi. Sebelumnya mohon maaf ya, di sini banyak yang typo gitu. Jadi morfologi itu dia perwujudan bentuk daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan, seperti pengendapan, mengendap dia, atau nama lainnya adalah sedimentasi gitu. Misalkan ini ada wilayah persawahan. Nah, morfologinya dia dataran rendah, terus juga banyak sungai-sungai, dekat dengan lembah juga gitu. Terus juga dekat dengan wilayah permukiman atau dijadikan sebagai wilayah permukiman di pinggir-pinggirnya. Lalu di sini ada sebuah pulau yang memiliki gugusan pulau atau ini memiliki gugusan batu kapur ya di tengah-tengah laut gitu. Nah, morfologinya dia berbeda dengan morfologi wilayah persawahan. Jadi ini disebut dengan
konsep morfologi perwujudan bentuk daratan muka bumi sebagai pengangkatan atau penurunan. Lalu selanjutnya ada konsep pola. Jadi susunan, bentuk atau persebaran fenomena. Nah, di sini pola ada yang pola mengikuti aliran sungai. Jadi banyak rumah yang mengikuti pola aliran sungai seperti ini. Lalu ada lagi yang pola dia itu mengikuti pantai, garis pantai, jadi di pinggir pantai gitu. Lalu ada lagi dia ada pola yang radial gitu. Jadi di tengah-tengahnya itu pusatnya, misalkan pusatnya itu biasanya dia ini contohnya ada di pegunungan gitu. Jadi tersebar radial dan pusatnya itu ada di tengah-tengah. Nah, itu disebut dengan pola. Lalu ada juga pola mengikuti jalan gitu, sepanjang jalan, pola sepanjang jalan. Jadi ada rumah-rumah di sepanjang jalan. Lalu ada lagi konsep diferensiasi area. Nah, jadi diferensiasi area ini nama lainnya atau kata kuncinya adalah perbedaan wilayah. Ya. Jadi perbedaan wilayah dari berbagai unsur. Unsur apa? Bisa unsur fisik, tanah, unsur sosial, bisa populasi penduduknya, jenis mata pencarian, ekonomi, pendidikan gitu, sehingga menghasilkan ciri khas tersendiri gitu. Nah, ini ada dua wilayah. Yang pertama, ini ada Tanah Lot ya, di Bali. Dia ciri khasnya adalah tempat wisata gitu. Bahkan orang-orang luar negeri tahunya itu Bali, bukan Indonesia. Karena saking Bali itu terkenal dengan destinasi wisatanya gitu, keindahan alamnya. Ini dia sudah memiliki ciri khasnya. Di sini kultural, ada dia masih. Lalu ada lagi dia kepercayaannya juga masih kental gitu. Nah, kalau yang gambar ini ada Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini mempunyai ciri khas juga dari segi misalkan populasinya, dia yang paling padat nih Pulau Jawa. Karena apa? Karena ada Jakarta, yaitu pusatnya pemerintah. Jadi banyak manusia yang mobilitas ke Pulau Jawa atau merantau untuk mengadu nasib dan sebagainya. Itu diferensiasi area ya, perbedaan wilayah A dan wilayah B. Masing-masing wilayahnya memiliki ciri khas tersendiri. Nah, selanjutnya yang keenam adalah konsep lokasi, menunjukkan suatu wilayah. Menunjukkan suatu wilayah. Ibu misalkan sekarang wilayahnya di mana nih? Oh, misalkan ibu di Bekasi. Kamu misalkan di Jakarta. Nah, itu disebut dengan lokasi, menunjukkan suatu wilayah. Indonesia, lokasi, lalu kamu wilayahnya adalah di Lampung. Nah, kamu beritahu itu di Lampung. Nah, konsep lokasi itu terbagi menjadi dua. Ada lokasi absolut, ada lokasi relatif. Pertama kita akan bahas lokasi absolut. Itu adalah letak atau lokasi yang tetap berdasarkan astronomis. Garis bawahi lokasi yang tetap, berarti dia tidak
berubah ya, berdasarkan astronomis. Misalkan adalah letak Indonesia kita, dia berdasarkan astronomis atau berdasarkan garis lintang dan bujur. Indonesia itu kan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, itu adalah letak astronomis Indonesia. Nah, selanjutnya ada lokasi relatif. Kalau lokasi relatif dia sifatnya berubah-ubah dan sangat berkaitan dengan keadaan sekitarnya. Maksudnya apa nih berubah-ubah? Misalkan wilayah kamu, di sekeliling rumah kamu tahun 2010, sekeliling rumah kamu itu masih sawah. Utara ada sawah, selatan sawah, barat sawah, timur sawah. Lalu 10 tahun kemudian, berarti 2020, banyak yang berubah nih. Sebelah utara udah ada perumahan, terus sebelah timur ada industri. Nah, itu disebut dengan lokasi yang relatif, sifatnya berubah-ubah. Jadi kamu jelaskan 2010 dari rumah saya di sebelah utaranya itu masih sawah. Ketika 2020 berubah jadi perumahan. Itu lokasi relatif, sifatnya yang berubah-ubah, berkaitan dengan keadaan sekitar dan berhubungan dengan kebutuhan penduduknya. Lalu ada lagi konsep aglomerasi. Apa itu aglomerasi? Pernah dengar? Jadi aglomerasi adalah pengelompokan suatu gejala yang terkait dengan aktivitas manusia. Kata kuncinya adalah mengelompok dia, mengelompok gitu. Misalkan, industri, misalkan industri MM 2100. Nah, ini kan dia ada di satu pusat ya, pusat industri. Terus juga berdekatan dengan wilayah, ada wilayah Hyundai, wilayah Egypt gitu. Nah, itu kan wilayah industri mengelompok gitu. Tujuannya untuk mempermudah gitu. Terus juga kan MM 2100 ini dekat dengan tol. Tujuannya juga untuk mempermudah distribusi gitu, penyaluran. Lalu ada lagi pengelompokan sebuah permukiman atau perumahan. Nah, biasanya perumahan ini mengelompok nih, gitu, atau perumahan atau kompleks, nah mengelompok gitu. Nah, ini disebut dengan aglomerasi. Contohnya bisa kawasan industri, terus juga daerah permukiman, atau bisa juga pusat perdagangan gitu. Nah, selanjutnya konsep keterkaitan keruangan ya, yaitu keterkaitan suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat atau wilayah. Nah, ini ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah wilayah Ciliwung atau wilayah Hulu. Hulu itu atas ya. Kalian ingat, kalau dalam bahasa Sunda hulu itu kepala, berarti ingat hulu itu atas. Nah, kalau bawah itu disebut dengan hilir. Nah, jadi jika wilayah hulunya rusak, mengakibatkan apa? Wilayah tengah sungai, wilayah tengah atau wilayah hilir ujungnya itu akan mengalami dampak seperti banjir gitu. Jadi di sini ada keterkaitan suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu wilayah gitu. Jadi ini disebut dengan fenomena
hidrosfer atau air ya, banjir. Wilayah hulunya rusak mengakibatkan wilayah lainnya juga akan rusak juga. Dampak dari hulu yang rusak itu disebut dengan konsep keterkaitan keruangan gitu. Lalu ada lagi yang ke-9 adalah konsep interrelasi dan interdependensi. Jadi interrelasi itu disebut dengan interaksi. Kalau interdependensi itu adanya hubungan atau adanya saling ketergantungan setiap wilayah gitu. Jadi diingat ya, adanya interaksi antar wilayah sehingga saling ketergantungan wilayah tersebut ini. Nah, ini ada wilayah pedesaan. Desa identik dengan penghasil makanan pokok kita, padi, beras, akan distribusikan ke wilayah kota gitu. Nah, ini kan adanya interaksi dong, dan adanya saling ketergantungan. Kota dengan masyarakat yang banyak juga, konsumsinya juga makanan pokok nasi gitu, harus memiliki pasokan ya. Nah, pasokannya itu dari desa, yaitu padi ini. Dan desa juga memerlukan istilahnya biaya, memerlukan uang gitu untuk melangsungkan hidupnya dengan cara bertani, bercocok tanam, sehingga nanti akan dijual ke wilayah kota. Jadi adanya interaksi antara desa dan kota, dan mereka ini saling ketergantungan gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir, konsep nilai kegunaan. Apa itu nilai kegunaan? Jadi, suatu wilayah nilai kegunaannya itu tidak sama. Tidak sama karena tergantung pada kebutuhan penduduknya. Maksudnya apa, Bu? Nah, ini ada wilayah pegunungan. Kita tahu ya, wilayah gunung dataran tinggi itu dia ciri khasnya adalah tanahnya sangat subur. Kegunaan dari pegunungan dimanfaatkan oleh petani untuk bercocok tanam. Ini nilai guna yang diperoleh oleh masyarakat pegunungan ya. Tapi masyarakat perkotaan menganggap bahwa pegunungan ini sebuah destinasi wisata yang sangat menyenangkan, menantang gitu, dengan iklim atau dengan cuaca yang sejuk gitu. Jadi nilai kegunaan di suatu wilayah itu tidak sama, tergantung pada kebutuhan penduduknya. Nah, jadi masyarakat asli menganggap bahwa wilayah pegunungan ini untuk bercocok tanam, untuk menghasilkan sayur-sayuran gitu. Tapi kalau masyarakat lain atau masyarakat kota menganggap bahwa pegunungan ini sebagai tempat destinasi yang sangat menyenangkan gitu ya. Jadi itu disebut dengan nilai kegunaan. Jadi setiap wilayah memiliki kegunaan atau manfaat, tapi manfaatnya itu berbeda tergantung pada kebutuhan penduduknya. Nah, jadi sampai di sini ya penjelasan konsep nilai kegunaan. Jangan lupa dicatat.